想染指目视庞统和其他几名仙门大脉的，我今日就要你的狗命！宋红却被他打断了双腿。在我眼里，狗都不如。区区炼魂境7重，这个畜生，刻意针对我们这。你今夜必须亲自去见将庞师兄拒之门外。有个。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Senin kita langsung gaskan Sandeo Pak Boy. Pasti udah pada nungguin update-annya ya kan? Oke guys, di part 226 hari ini kita semua bakal melihat Tanjin bakal murka karena dia mendengar berita dari Lovan kalau para senior yang tidak tahu diri itu membuli-buli temannya. Sampai-sampai si Mengyi kekasihnya pun ingin mereka tangkap guys. Wadidaw. Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat dia Pak Boy yang akhirnya bertemu dengan ketua Tantai bersama dengan ketua sekte lainnya. Barulah setelah itu hanya menjelaskan apa yang salah dari pembangunan gerbang kota ini. Jadi awalnya itu gerbang kota dibangun dengan tujuan bakal dimasukkan sebuah formasi suci tingkat rendah sebagai pelindung kota ini. Tetapi Tanyo tidak setuju karena dia memiliki pelindung suci tingkat menengah yang tentu jauh lebih kuat dan namanya adalah pelindung 1000 naga guys. Mantap. Dia beralasan teknik itu berasal dari gurunya dan bisa dipasang asalkan gerbang kotanya sesuai serta mengikuti instruksinya secara tepat. Tetapi gerbang kota yang dibangun itu harus benar-benar bagus sesuai dengan pola yang sudah dia gambar guys, di mana ada sosok kepala naga di atas gerbangnya. Dengan begitulah formasi baru bisa sempurna diciptakan. Barulah setelah itu ketua Tantai ingin memberikan Tanjin hadiah, tetapi bakal dikasih setelah dia kembali ke sekte. Kira-kira hadiah apakah itu? Namun untuk sekarang Tanjin bakal memulai perjalanan baru karena dia akan masuk ke gerbang peri guys, meninggalkan gerbang dalam. Lantas gimanakah kelanjutannya? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 我就将他们全部解决了。若真有人来招惹我， Sementara itu Lovan tampaknya dia sedang terluka parah sampai-sampai dalam hatinya berjanji bakal ada satu hari di mana dia bakal membuat para senior yang membulinya itu dipotong sampai berkeping-keping. Wah, saking dendamnya nih guys. Dan gak lama dari itu Tanjin pun muncul. Dia melihat Song Hong yang terluka parah langsung menghampirinya. Tentu kemunculan Tanjin membuat Lovan terkaget-kaget. Tidak menyangka junior kesayangannya ternyata masih hidup. Ini merupakan berkah yang sungguh luar biasa ya kan? Tentu hanya ingin tahu siapakah orang yang sudah membuat seniornya Lovan ini terluka sampai separah ini. Nama seniornya adalah Pang Tong, anak satu-satunya si Pang Xian. Dan Pang Tong ini merupakan seorang murid dari tetua keempat divisi pil gerbang peri guys. Wah, ini hanya bakal berurusan sama tetua lagi nih. Hehehe. Hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Barulah Lovan ceritakan, tepat 3 tahun yang lalu setelah Tanyo meninggoy, mereka dibawa ke gerbang peri satu persatu. Awalnya sih semua berjalan dengan baik dan semua damai-damai aja. Tetapi ketika Pang Tong dan para murid berbakat lainnya itu muncul, semuanya pun auto berubah. Pang Tong itu menyukai Mu Mengyi, sehingga Lovan, Song Hong beserta para murid lain yang mencoba menghentikannya itu malah dihajar habis-habisan oleh si Pang Tong. Jadi selama setahun ini mereka terus dipukuli oleh teman-temannya Pang Tong guys. Dan sialnya kemarin, Pang Tong ingin mencoba melecehkan si Mengyi. Nasib untung ada Song Hong yang menyaksikannya. Tapi hasilnya, Lovan dipukul sampai babak belur. Sementara Song Hong, kedua kakinya itu dipatahkan. Wadidaw, sadis banget. Membuat hanya mendengarnya auto murka dong.
Sekarang dia mendapatkan satu target yang harus dia cabut nyawanya. 我今日就要你的狗命！ 宋红却被他打断了双腿，被庞统带人毒打和羞辱过，竟想染指穆师妹。 Katanya sih si Pantong itu sudah berada di ranah pemurnian jiwa tingkat 7. Jadi lumayan kuat nih. Sehingga Lovan ingin supaya Tanyun berhati-hati dan jangan bertindak ceroboh. Ya elah, dia nggak tahu aja sekarang si Tanyun sudah lebih kuat ya kan? Dikasih lawan kera iblis juga kelar itu si Pantong. Hanya disuruh untuk sabar atau tidak terima. Dia memastikan sudah memukul para murid divisi Pil, bahkan mematahkan kedua kaki senior Song Hong. Jadi, dendam ini harus dibayar dengan nyawa. Hehe. Musuh di ranah pemurnian jiwa tingkat 7 itu jugalah bukan apa-apa di hadapan Tanyun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segera Tanyun membawa Lovan ke atas kapalnya. Mereka bakal mencari Pantong sekarang juga. Lovan awalnya ragu guys. Dia kurang berani meninggalkan tempat itu. 必须让他拿命还！还断了宋红双腿，在我眼里，狗都不如。区区炼魂境7重， Karena jikalau ketahuan, maka dirinya bakal dihukum. Tetapi peduli apa ya kan? Sudah terluka seperti ini, masa nggak boleh pergi menyembuhkan diri? Nah jadi guys, di gerbang peri ini ada seorang diaken yang bernama Han Yong. Dia ini seorang diaken yang mengatur para murid untuk menjaga gerbang gunung. Nah kalian ingat ya guys, diaken Han Yong. Nah setelah Lovan masuk ke gerbang peri, dia mendapatkan cerita yang cukup mengejutkan. Kalian ingat kan sama ketua Tang Xingyin yang dulu terluka parah sampai sekarat, tetapi waktu itu dibantu oleh Tanyun. Nah waktu itu si tetua Kong Sun dipenjara oleh tetua keempat Lu Yi. Di dalam penjara dia disiksa sampai setengah tahun lebih oleh orang yang bernama Chow Yun. Tetapi tidak lama dari itu, gurunya si tetua Kong Sun itu datang dan membantu ketua Tang. Dan berakhir gurunya menyelamatkan muridnya Kong Sun. Dalam upaya penyelamatan itu, gurunya Kong Sun menghabisi Chow Yun guys. Nah tapi sialnya ini, diaken Han Yong yang mengatur para murid itu merupakan saudara angkatnya si Chow Yun. Lovan beserta para murid lain itu di bawah naungannya tetua Kong Sun. Jadi otomatis mereka diincar oleh diaken Han Yong atas dasar rasa dendam guys. Makanya kalau si Lovan meninggalkan gerbang gunung mengikuti Tanyun pergi, kalau sampai ketahuan maka kelar sudah dia guys. Bakal dihukum separah mungkin. 刻意针对我们这正是周无云的结拜兄弟救出了功勋长老。 Padahal Shen Suping kan sudah sangat berjasa ya kan? Tetapi entah kenapa murid-muridnya itu masih ditindas 谁手 seperti 已经是 ini. 功勋长老的。 Song Hong, Lovan dan beserta ke 100 murid yang baru itu masuk ke gerbang peri juga tidak berani memberontak. Karena kalau dihitung dari kekuatan mereka, itu masih jauh dari kata cukup untuk mengalahkan diaken Han Yong. Nah, saat awal-awal ketua Tang pernah mengumpulkan ke-38 tetua gerbang peri dan menyuruh mereka untuk membagikan ke 100 murid kepada tetua Kong Sun. Tetapi para tetua tidak terima. Pada akhirnya, para murid di bawah ranah pemurnian jiwa tingkat 5 itu diberikan kepada tetua Kong Sun guys. Makanya Song Hong, Lovan serta Menggi masuk ke bawah naungannya Kong Sun. Kalian ingat sama tetua Lu Yi nggak? Itu ayahnya si Lu U loh guys. Nah kalian ingat si Lu U itu meninggoy dihabisi oleh Tanyun dan ditinggalkan di dalam goa kan? Tapi karena si Lu U meninggoy dan tidak ditemukan si pembantainya, maka Lu Yi melampiaskan amarahnya kepada para murid. Nih buat kalian lupa, inilah sosoknya si Lu Yi, ayahnya Lu U. Tanyun mengingatnya langsung menaruh dendam bakal menghabisinya juga. Sehingga Tanyun memastikan di masa depan dia bakal menghabisi diaken Han Yong untuk para murid. 我迟早要宰了他。 晚辈等人与您一起。 Tanyun untuk sekarang bakal menemui Menggi dulu. Dia sangat tidak sabar melihat orang-orang yang sudah berani mengganggu calon istrinya. Segera Lovan menggunakan token dari gerbang gunungnya untuk membuka gerbang. Dan mereka pun masuk ke dalam guys. 待你伤势恢复，
再来守山门。 Kita beralih ke tempat tinggalnya Mu Mengyi. Di sana sudah ada banyak para kroco yang ingin menangkap Mengyi dan dibawa menemui si 带 Pan 他去见庞 Tong. 师兄。 Mereka terus berteriak agar Mengyi keluar dan mengikutinya. Karena senior mereka Pan Tong itu sangat menyukai dia guys. Tentu Mengyi menolak. Udah ribuan kali dia menolak, nggak mau, masih aja terus dipaksa. 任何臭男人我都不想见。够了！ 好，庞师兄还在等着你。 穆梦夜，出来！ Tetapi itu malah membuat mereka semakin ingin menangkap Mengyi. Mereka bahkan mengatakan sia-sia saja menunggu Tan Yun yang sudah meninggoy selama bertahun-tahun. Bakat dan kecantikan Mengyi disia-siakan begitu saja, jadi akan lebih baik itu dimanfaatkan untuk bersama senior Pan Tong mereka. Begitulah pikir mereka guys. Dia memastikan kalau sekarang Mengyi tidak mau menemui senior Pan Tong, tidak masalah. Tetapi saat malam hari, Mengyi itu harus datang. Karena jikalau tidak, bukan cuma kaki Song Hong saja yang bakal patah, tetapi nyawanya juga bakal dihilangkan. 你今夜必须亲自去见庞，将庞师兄拒之门外。有个 Wadidaw, namun tiba-tiba tuar, muncullah Lord kita guys. Membuat semua orang terkejut bukan main. Wah, awal masalah dimulai nih. Hanya bakal menghabisi para murid di gerbang peri untuk pertama kalinya. Setelah ini Mimin pastikan ceritanya bakal panjang. Hehehe. Kalian siap-siap aja ya guys. Jangan kemana-mana dulu dong. Mari kita masuk ke bagian review buat part 227 episode 248 Nitian Cecunya. Oke guys, langsung saja. Akhirnya Mengyi bertemu dengan Tan Yun. Seperti biasa ya, Mengyi itu bakal kaget dulu, mengira kalau ini semua hanyalah mimpi, dan hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ternyata kekasihnya Tan Yun itu masih hidup. Sementara sang musuh senang, akhirnya Tan Yun muncul. Inilah kesempatan buat mereka menghabisi sang Dewa Pak Boy sehingga tuar. Serangan pun dilancarkan guys, dan hehehe. Dewa Pak Boy menang serangan itu menciptakan ledakan super duper besar, mantap. Kita tunggu lagi di part 227 NTZZ episode 248 Nitian Zejun Against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini ya guys. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.